Jeep Gupi biar baik punguh, yang artinya bagaimana kabarnya? Gimana? Masih Jeep Gupi tapi cashboard? Hihihihi. Cerita diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri. Ada Bang Ugang, cukup sulit mengucap nama Korea, jadi kita panggil saja si Bang. Dan ini istrinya Yosun. Bang sendiri berkecimpung dalam bisnis properti sehingga tidak heran jika saat ini dia punya rumah yang besar dan mewah juga. Beberapa fasilitas yang tidak kaleng-kaleng. Saat itulah Yosun meminta izin kepada Bang untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Bang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan keluar kota. Sebagai suami yang baik, Bang rupanya memegang teguh kata-kata Haji Rhoma Irama bahwa istri adalah harta paling berharga di dunia melebihi emas jaya abadi atau berlian dari Maroko. Sehingga Bang dengan senang hati mau mengantarkan Yosun dan temannya ke bandara. Sampai di sini kita belum bisa melihat apa yang istimewa dari si Bang ini, kecuali om-om kaya raya yang punya fasilitas dan istri yang cantik. Sesuai janjinya kepada sang istri tercinta, Bang pun menjemput anak gadis temannya bernama Yojin. Ini bebunguknya. Yojin mengajak temannya ikut nebeng di mobil dan meminta Bang untuk tidak langsung mengantar pulang ke rumah, tetapi ingin diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. Dan kita akhirnya akan diperlihatkan sedikit dari keistimewaannya Bang, ketika dia mampu menganalisa dan membuat keputusan sementara, saat bisa menebak jika Yojin tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan akan nongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, Bang sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat, dan justru malah memberinya uang jajan supaya Yojin bisa mentraktir teman tersebut. Saat tengah malam, Bang ditelepon Yojin mengatakan jika dirinya sakit perut dan ingin sekali pulang ke rumahnya. Dimana saat sudah sampai di sana, Yojin justru nampak tengah berduaan bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya yang langsung pamit saat itu juga. Sebagai cewek yang masih labil, Yojin rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya diingin dijemput dan numpang tidur di rumah Bang. Setelah bertengkar dengan bestinya yang tadi, namun betapa gak jelasnya Yojin ini saat dia menyuruh Bang untuk pulang duluan saja. Karena dia baru mendapatkan pesan dari kakak kelasnya yang pamit barusan untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asyik. Saat akan pergi, itulah Bang sempat melihat Yojin naik motor bersama pemuda bermogi yang merupakan kakak kelasnya, di mana Yojin dibawa entah kemana. Dan Bang tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Dia bernama Yuli, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang geremong yang menjual adik-adik kelasnya kepada pria hidung belang. Dimulai Yunjin ternyata sudah dikibuli oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan si Yuli. Yuli tak terima diperlakukan seperti ini. Yuli pun berontak dengan mengatakan hal-hal yang kasar. Dimana saat Yuli akan menamparnya, tiba-tiba ada Bang yang muncul entah dari mana. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat Bang memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompetnya Yunjin, Bang rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang bisa membuatnya Bang tahu kemana dan di mana Yunjin berada. Hingga ketika melihat Yunjin dibonceng oleh beberapa pemuda tidak jelas tadi, Bang diam-diam mengikutinya untuk memastikan Yunjin baik-baik saja. Merasa punya banyak pasukan, Yuli menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang, di mana kita lagi-lagi akan diperlihatkan sedikit dari kebiasaan Bang saat dia mampu menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan dan tanpa ekspresi yang berlebihan alias wajah dingin. Yang menarik adalah ketika Yuli berhasil menusuk perutnya Bang, sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya. Yang kita tahu orang biasa tidak akan berlagak seperti ini jika bukan karena punya ilmu kebal atau jangkauan, sehingga bisa dipastikan jika Bang bukanlah omong sembarangan yang bisa dianggap remeh. Keesokannya, Yujin akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Bang selama ibunya pergi liburan, di mana itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Bang, yang lebih nyaman tinggal sendiri.
Tapi mau bagaimana lagi, sang istri sudah menitipkan anak tersebut yang tentu saja Bang tidak bisa menolak permintaan istri tercinta. Saat malam hari ketika Bang dan Yoji lewat di depan gedung semalam, terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP. Yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Bang semalam sudah tewas. Rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut, kecuali Yuli, yang sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Alhasil, kediaman Bang pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian bernama, kita panggil saja si detektif ini. Bentuknya berdasarkan kamera CCTV sekitar mobil Bang terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara. Saat si detektif mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan Bang dengan luar biasa yang mampu membuat sebuah alibi yang baik, pertanda bahwa Bang sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. Tak lama setelah si detektif pergi, Yonji mendapatkan telepon dari Yuli mengancam akan menjebol si Bang ke penjara. Gimana Yuli memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Bang semalam yang pastinya akan menjadi barang bukti seolah-olah Bang lah pelaku pembunuhan tersebut. Yuli juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan Yojin di media, meminta supaya Bang menyerahkan Yoji dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak, maka Yuli akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Dan terakhir, Yuli berterima kasih kepada Yongjin karena dompetnya ada di dia dan semua uangnya akan menjadi milik Yuli. Diam-diam, Bang langsung membuka koper berisi gelang pelacak look dipakai oleh Yonji. Sementara dia akan keluar sementara untuk mencari Yuli berdasarkan alat pelacak yang ada dalam dompetnya. Dan alangkah terkejutnya Yuli dan si bos preman ketika melihat Bang ujung-ujungnya ada di sana, di mana kedua preman pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang. Saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya, Bang dengan santainya melukai si anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol, bahkan menyayat tangannya menggunakan 9 pisau. Sehingga ketika si bos merasa bahwa Bang bukanlah orang bisa diancam-ancam, tetapi dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Bang pun berhasil mengintimidasi Yuli dan bos preman untuk diam tanpa kata-kata. Si bos akhirnya menyerahkan pisau barang bukti tersebut. Si bos dan Yuli berhasil kubur ke belakang, di mana Bang justru mendapatkan serangan dari seorang perempuan tinggi. Entah siapa dia, tapi Bang hampir saja terkena senjata sumpit portable yang mengharuskan terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak berkeringat, Bang pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah, lantas dia pun pergi begitu saja. Berikut dengan Yojin yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang mempekerjakan si Yuli. Dengan gelang pelacak yang sudah dipasang tadi siang, tak sulit bagi Bang untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini. Gimana Bang akhirnya mulai serius dengan masalah ini? Yang hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang biasa dipakai oleh seorang profesional. Sesuai lokasi pada alat pelacak, Bang akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis. Pas di mana Yuli yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dulu. Sehingga Bang bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yuli dibawa karena gelang pelacak sudah diketahui. Bang terpaksa membawanya kembali ke dalam, terpaksa membeberkan semuanya dimulai dari hotel tempat para gadis ini akan dijual ke pelanggan. Berikut alasan kenapa mereka memilih siswi seperti Yuli sebagai germonya.
karena siswi sekolah cenderung aman dan suka terendus oleh pihak kepolisian. Saat Bang bertanya apa nama hotel tempat para gadis itu dijual, Yuli dengan sombongnya enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan jika Yuli menganggap bahwa Bang tidak akan berani menyakiti seorang wanita, itu salah besar. Karena Bang dengan santainya menusuk paha Yuli hingga hampir menembus anterinya, sehingga Yuli akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Beberapa saat setelah Bang pergi, si detektif dan anak buah pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan Yuli sudah dalam kondisi tewas bersimpah darah. Yang sepertinya pihak mafia sudah membunuh Yuli sesaat setelah Bang pergi supaya Yuli tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. Bang sendiri akhirnya sampai di hotel yang dimaksud, di mana situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan menghajarnya. Yang di sini kita akhirnya akan diperlihatkan secara gamblang betapa tidak berperasaannya si Bang saat membunuh seorang seolah itu merupakan hal yang biasa. Atau mungkin hal sudah yang terbiasa melakukan hal ini sejak lama. Sampai detik ini kita masih belum bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok si Bang ini. Yang biasa sama saja seperti opa-opa Korea pada umumnya, membuat kita yang menonton tidak menyangka sama sekali jika Bang bisa bertindak nekat setenang ini. Ketika hidupnya disenggol hanya gara-gara anak sahabat istrinya diculik, setelah membantai habis semua preman di hotel ini, Bang sengaja menyisakan 3 kroco untuk diminta keterangan. Yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap Bang yang tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi ketika dia langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lelet dalam memberikan keterangan. Berbeda dengan karakter utama di film lain yang kalau kita mengenai informasi terkesan alot-alot dan bertele-tele, Bang tidak ingin menggunakan cara seperti itu dengan langsung tembak kalau tidak mau bicara. Sehingga satu kroco yang sudah kena mental pun bersedia untuk memberikan informasi, tetapi karena terlalu lelet juga, Bang pun menembaknya tanpa rasa iba sedikit pun. Saat itulah muncul kembali si pirang misterius yang sempat menembak dengan sumpit besi, di mana pirang ini rupanya penasaran dengan sosok Bang yang bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan dia tempo hari. Dan yang menjadi adalah si pirang dengan baik hati memberitahukan kemana Yojin dibawa, dan dengan percaya diri mengatakan bahwa percuma si Bang mengetahui hal ini karena sebentar lagi Bang akan mati di tangannya. Sebagai rasa terima kasih atas informasi yang diberikan barusan, Bang bersedia untuk memenuhi keinginan dengan bertarung di dalam salah satu kamar, namun karena Bang tidak punya banyak waktu, dia akhirnya mengikat si pirang dengan tali dan loncat dari lantai 7 untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Tak diduga munculnya detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Bang dengan santainya merebut pistol beliau dan memintanya ikut ke pelabuhan tempat Yojin akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, sedikit pun diajak ugal-ugalan dengan cara menobrak mobil yang sedang membawa Yojin. Setelah memastikan Yojin baik-baik saja, pun memutuskan untuk menembaknya saja. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika Bapak detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup, di mana Bang yang sadar akan hal itu pun membuat kesempatan dengan beliau supaya mau membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Bang dari keterlibatannya.
Dalam kasus ini sebagai imbalan, bank akan tutup mulut atas uang suap dan hubungan dengan bos preman. Mungkin Eugene dan Bang pun dirawat di rumah sakit berkat bantuan si detektif, yang menjadikan mereka berdua sebagai korban, di mana beliau masih penasaran dengan bagaimana Bang bisa mengetahui jika dirinya mendapat uang suap dan terlibat dengan kasus ini. Yang telah dijelaskan, beliau cukup terkesima kagum ketika Bang menjadi hal itu saat terjatuh dari hotel dan melihat mayat Yuli di dalam bagasi mobil si detektif. Yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari bos preman untuk melenyapkan barang bukti. Bang yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini pun harus membereskan semua sampai tuntas, sampai ke ujung-ujungnya. Akhirnya, yang menjadi dibilang dibalik penculikan Hyunjin, di mana detektif mengatakan bahwa kelompok mafia ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia. Sehingga beliau agak pesimis kepada Bang, alias meragukan kapasitas Bang untuk bisa mendapatkan otak di balik ini semua. Namun ketika ditawarin uang yang banyak, detektif mau untuk membantunya mencarikan informasi. Malamnya Bang ditelepon sang istri tercinta untuk bertanya kabar tentang dirinya dan Eugene, di mana Bang mengaku semuanya masih baik-baik saja supaya Eugene tidak khawatir dan bisa liburan dengan tenang bersama ibunya Eugene. Si brutal dan masa lalu yang masih misterius, Bang nampak sangat sayang sekali kepada Yosun, sang istri tercinta, di mana hal itu juga menjadi alasan kuat kenapa Bang sangat ingin menuntaskan masalah ini secepat mungkin. Jika tidak dibereskan sekarang juga, para mafia ini tentu tidak akan tinggal diam dan pastinya akan mencari pelaku yang telah membantai antek-antek di bisnisnya. Sehingga daripada membahayakan sang istri untuk kedepannya, Bang memilih untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Tak lama Bang mendapatkan telepon dari si detektif yang mendapatkan nama orang yang menjadi dalam dibalik penjualan gadis-gadis muda ini. Dia seorang pak pengusaha jual beli gadis Korea dan diekspor ke Rusia, di mana langsung dikejutkan oleh kemunculan Bang yang sekoyong-koyongnya langsung membantai seluruh anak buahnya. Ketika Bang minta Par untuk menjelaskan semuanya, Par menolak buka suara dengan alasan yang cukup logis, yakni Bang tetap akan membunuhnya meski sudah diberikan informasi. Tetapi Bang rupanya bukan psikopat yang asal bunuh tanpa alasan yang jelas, karena jika informasi yang diberikan Par cukup masuk akal dan akurat, Bang akan memberikan kesempatan untuk tetap hidup. Par pun akhirnya menjelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, dimulai dengan memperkerjakan pelajar sekolah seperti Yuli dan teman-temannya untuk mencarikan ABG yang sesuai kriterianya. Ini untuk diekspor ke Rusia dan akan menjadi santapan para pria hidung belang, di mana saat sudah didapatkan anak-anak para ABG ini untuk diekspor ke Rusia dan akan menjadi santapan para pria hidung belang yang doyan akan lele ini dan daging empuk wanita Asia. Dan faktanya si Par sama sekali bukan kelompok mafia dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usaha selalu aman adalah karena dilindungi oleh seorang yang penting, yakni seorang hakim atau penjabat paling terkenal di Korea yang selalu membantunya membereskan setiap masalah yang edarnya. Adalah si hakim ini rupanya doyan juga dengan daun muda alias ABG, yang mana di sebagian imbalan atas setiap bantuan yang diberikan ke Par selalu memberikan produk-produk baru alias ABG yang masih fresh, yang salah satunya adalah Eugene. Rasa sakit setelah melenyapkan Par dan antek-anteknya, Bang pun menghubungi seseorang dari departemen pembersihan yang tugasnya untuk membersihkan TKP dan membereskan semua mayat-mayat dengan sangat rapi dan teliti. Yang pada detik ini saya cukup terkejut karena dalam film John Wick juga ada tim pembersih dan pihak Continental yang memang menaungi seluruh pembunuh bayaran di Amerika Serikat. Sehingga saya memiliki teori tersendiri mengenai sosok Bang ini yang kemungkinan besar adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat dan memilih hidup normal. Tak hanya memiliki akses ke departemen pembersih, Bang juga punya akses ke seorang ahli senjata yang memiliki berbagai senjata api, di mana Bang meminta sebuah senjata api jenis sniper, lebih tepatnya M200 Interversion buatan Amerika Serikat, berikut dengan peredamnya.
Malamnya, si detektif korup akhirnya berhasil mendapatkan informasi terkait hakim yang dimaksud dan di mana hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan provinsi. Berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa sehingga si detektif agak pesimis jika Bang bisa menyentuh atau menyelidiki tentang hakim tersebut. Sudah salah besar ketika meremehkan seorang pria bermacam si Bang ini, di mana sniper yang sudah dipesan Bang langsung menembak semua penjaga yang menjaga kediaman si hakim. Di mana Bang melakukan aksi tembak-menembak jarak dekat mirip teknik Genfu yang sering diperdengarkan oleh John Wick. Saat itulah Bang kembali harus berhadapan dengan si Pirang alias pengawal pribadinya si hakim, di mana si detektif juga muncul di sana untuk turut membantu Bang dalam aksi baku tembak tersebut. Tetapi tiba-tiba rupanya si detektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan dengan sengaja menjebak Bang supaya datang ke tempat ini, di mana Bang dibawa ke hadapan si hakim yang sudah menunggunya sambil duduk dengan gadis ABG yang baru dipesannya. Benar kata si detektif hakim ini sangatlah berkuasa dan memiliki jaringan yang sangat luas. Bahkan si detektif sendiri merupakan anteknya si hakim yang sudah lama bekerja untuknya dan membereskan masalah-masalah kecil untuknya. You know. Si detektif pun disuruh untuk membereskan masalah ini dengan menyiapkan si Bang seolah kematiannya adalah seolah bunuh diri. Di mana Bang dibawa ke ruangan lain, sementara Pak Hakim bersenang-senang dengan ABG yang masih berwarna pink tersebut. Bang pun berhasil melumpuhkan mereka semua, yang mana sebelum membunuh si detektif, Bang sempat memberikan sepatah dua patah kata tentang momen berurusan, bahwa dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya bisa melihat langsung wajah si hakim dan tahu mana benguk hakim dengan mata kepala sendiri. Yang itu berarti jika mau sedari tadi, Bang bisa saja membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Dan inilah saatnya final battle, di mana si Pirang masih saja penasaran ingin menguji kemampuan dirinya dengan bertarung dengan seorang pembunuh paling terkenal. Nah, mereka berdua pertarungan yang sangat epik dan beradrenalin sehingga membuat kita yang menonton akan merasakan jiwa-jiwa brutal yang muncul dari dalam sanubari pori-pori tubuh kita yang menggebu-gebu sehingga membuat kita nyaman. Tetapi yang seperti yang sudah bisa Anda tebak, si Pirang jelas tidak punya kesempatan untuk menang dari seorang Bang yang memiliki skill dalam level yang berbeda. Di mana si Pirang langsung keliengan sesudah diperoleh botol minuman yang di situ ajan tak lama lagi akan mendatangi si Pirang ini. Setelah semuanya anak buahnya habis, benar-benar habis tak tersisa, si hakim yang di awalnya tampak jumawan dan merasa besar kepala pun kini langsung ciut ketika harus berhadapan langsung dengan Bang. Di mana gugup dan gemeteran nampak sekali terlihat, dan ini sangat memuaskan dan menyenangkan sekali untuk saya pribadi. Bahkan untuk duduk saja, si hakim harus menunggu perintah dari Bang yang santai ini. Sempat menawari Bang dengan uang pelindungan dan kuasa, namun Bang yang tidak tertarik dengan itu semua pun justru bertanya kepada si hakim tentang kenapa dia sangat menginginkan Hyujin, sampai-sampai menyuruh orang untuk menculiknya. Di mana si hakimnya akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa dirinya sudah lama membuktikan dan menceter Hyujin. Bukan dari faksi bos penjual gadis, bukan dari Yuli, bukan juga dari si preman, melainkan dari ibu Yonjin sendiri yang ternyata ibundanya Shinjian saat ini sedang liburan bersama istri si Bang. Rupanya bukan ibu kandung melainkan ibu angkat Yonjin. Ia memiliki profesi gelap sebagai seorang germo atau memilih yang bekerja untuk orang-orang besar seperti si hakim ini. Dikira akan dibiarkan hidup, si hakim pun ikut tertawa ketika Bang tertawa,
Bahkan dia ikut berdiri ketika Bang mulai berdiri. Tapi tiba-tiba setelah semuanya selesai, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang sosok Bang yang sangat mencintai istrinya, di mana Bang akan melakukan apapun supaya istrinya tetap aman karena saking sayangnya dia terhadap Yusun. Ternyata jahat banget, langsung terbang keluar kota dan diam-diam menemuinya. Ketika tidak sedang bersama istrinya, Bang pun menanyakan alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan keluar kota. Di mana si ibu ini sengaja mendekati Yosun setelah mengetahui jika suaminya si Bang ini adalah orang kaya yang punya banyak rumah, yang berarti beliau hanya ingin memanfaatkan Yosun karena kekayaannya saja. Ingat banget, bisa sangat-sangat kejam sekali jika ada seseorang yang menyentuh atau berniat jahat kepada sang istri tercinta, sehingga saat sudah berada di depan sepi banget langsung menembak si ibu ini. Dengan jasanya segera dibereskan oleh tim dari Departemen Pembersih yang menaungi seluruh kelompok pembunuh bayaran yang ada di negara ini. Taman ending yang sangat menggilerkan.